got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block with it. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang standarisasi profesionalisme guru. Standarisasi profesionalisme guru sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama standarisasi kualifikasi guru, yang kedua standarisasi kompetensi guru, dan yang terakhir standarisasi sertifikasi guru. Yang pertama, standarisasi kualifikasi guru adalah seperangkat kriteria atau ukuran untuk menjamin bahwa guru memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk melakukan pekerjaannya dengan baik sebagai seorang guru. Standarisasi kualifikasi guru merujuk pada persyaratan pendidikan dan kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang guru dengan amanat undang-undang. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Hal ini mencakup kualifikasi akademik minimal seperti pendidikan tinggi program S1 atau program D4 pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan atau program pendidikan non-kependidikan. Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi guru PAUD, kemudian guru SD, kemudian guru SMP, kemudian guru SMA, dan kemudian guru sekolah luar biasa, dan yang terakhir guru SMK. Dengan demikian, standarisasi kualifikasi guru merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap guru memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan profesi pendidik, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam proses pendidikan. Kemudian, yang kedua adalah standarisasi kompetensi guru. Standar kompetensi guru adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi seorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan. Sebagai seorang guru profesional, guru harus memiliki kompetensi keguruan yang memadai. Seorang guru dinyatakan kompeten, yaitu apabila guru mampu menerapkan sejumlah konsep, asas kerja, dan teknik situasi kerjanya. Guru mampu mendemonstrasikan keterampilannya yang dapat menghandle lingkungan kerjanya dan dapat menata seluruh pengalamannya untuk meningkatkan efisiensi kerjanya. Berikut 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama, kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seorang yang dewasa, arif, dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Yang kedua adalah pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Yang ketiga adalah sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar sekolah. Dan yang terakhir, profesional. Kompetensi profesional yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum, mata pelajaran, dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran, dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Guru yang mempunyai kompetensi profesional
dan kompetensi kepribadian sesuai akan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar siswa secara optimal. Yang ketiga dan yang terakhir adalah standarisasi sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan dan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Persyaratannya yaitu memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK, kemudian memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan. Tujuannya adalah menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas atau sebagai agen pembelajaran. Yang kedua, mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Yang terakhir adalah menjadi sarana penjaminan mutu bagi LPTK dan kontrol mutu dari jumlah guru bagi pengguna layanan pendidikan. Manfaatnya ialah guru yang berhasil mendapatkan sertifikat mendidik akan menerima tunjangan profesi dari pemerintah sebesar 1 bulan gaji. Selain tunjangan profesi, guru yang sudah mengantongi sertifikat pendidik juga mendapatkan perlindungan dari praktik-praktik tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru. Jadi perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Aufar Atala dari Prodi Pendidikan IPS, dan maksud dari kedatangan saya ke sini untuk mewawancarai Ibu, untuk bertanya ke Ibu tentang dua hal. Jadi yang pertama Bu, kan sebagai guru pasti pernah di tes, diuji kelayakannya untuk menjadi guru, dan itu disebutnya sertifikasi Bu. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana proses sertifikasi guru dari awal sampai akhir Bu? Karena saya ini adalah sertifikasi angkatan 2008, itu prosesnya berbeda dengan yang sekarang. Kalau saya waktu itu, karena saya mengajar guru bahasa Indonesia di Sabilal, saya waktu itu ditunjuk oleh dinas yang sudah mengajar lebih dari 5 tahun. Ada di situ sudah dari dinas nama kita ya, karena kita ada NUPTK waktu itu, jadi ada data kita di sana. Dan kebetulan saya ini sudah lebih dari 5 tahun mengajar, lalu dipanggil oleh dinas, disuruh melengkapi berkas itu berupa ijazah dan juga surat keterangan mengajar dari sekolah. Kemudian setelah itu kami disuruh memilih mau ikut yang portofolio kah atau ikut pelatihan. Kebetulan saya mengikuti yang pelatihan. Nah, kalau pelatihan itu kami diberikan selama 9 hari pelatihannya. Ada tempatnya itu di Banjarbaru kemarin itu ya. Nah, selama pelatihan itu ada beberapa tahap yang kami lakukan di situ. Yang pertama, kami dulu mendapatkan pretest berupa soal-soal materi tentang kompetensi guru ya, berupa pedagogi, di sana ada semuanya. Setelah pretest, kemudian kami diberikan materi oleh yang pematerinya itu ada dari dosen, kata dasarnya kemarin dari dosen ya. Kemudian setelah materi kami juga ada tes mengajar atau pair teaching namanya waktu itu. Nah di sana waktu pair teaching itu kami disuruh mengajar dengan menggunakan media pembelajaran waktu itu.
Setelah selesai kami mengajar, kebetulan berkelompok ya, ada kelompok-kelompoknya di situ sesuai jurusan kita. Misalnya kita jurusan bahasa Indonesia, dikelompokkan jurusan bahasa Indonesia. Jurusan EPS juga EPS dikelompokkan. Setelah prakteking kita diberi juga, artinya diberi masukan tentang bagaimana mengajar yang betul, yang bagus, yang benar, yang sesuai. Kemudian ada penilaiannya juga. Setelah selesai beberapa hari, kebetulan kemarin itu 9 hari terakhir, hari yang ke-9 itu kami diberi tes soal ujiannya. Ya, ujian itu tes pedagogik juga, isinya berupa pilihan ganda. Kemarin itu ada esai, ada pilihan ganda. Setelah selesai, habis penutupan, beberapa hari kemudian baru ada hasil akhirnya. Ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Bagi yang tidak lulus, mengulang kembali. Tapi yang mengulang kembali hanya berupa mengulang tentang cara mengajar dan tes ujiannya, itu saja. Setelah itu baru keluar, beberapa bulan kemudian baru keluar sertifikatnya. Nah, itu prosesnya kemarin yang kami sertifikasi tahun 2008 ya, 2008. Udah lama sekali itu. Oh, iya. Terus Bu, selanjutnya Bu, untuk pertanyaan yang kedua, apa saja persyaratan atau kualifikasi untuk guru yang ingin sertifikasi, ingin mengikuti sertifikasi? Kalau itu kemarin kami yang pertama itu kami harus punya ijazah S1 atau D4. Kemudian yang kedua, kami mengajar harus sesuai dengan ijazah kami ya, sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Yang ketiga, kami sudah ada punya NOPTK. Yang keempat, juga kami harus mengajar minimal 5 tahun. Kebetulan karena kami ini bukan PNS, kami guru swasta. Yang kelima itu kami harus guru tetap yayasan, bukan guru honor. Itu persyaratannya. Ada 5. Berarti apabila satu dari kelima persyaratan itu tidak dipenuhi, berarti tidak bisa. Tidak bisa ikut. Tidak bisa ikut. Iya. Berarti tadi itu misalnya seperti dia S1-nya misalnya bukan jurusan yang diajar, tidak bisa mengikuti. Harus sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu, sesuai dengan ijazah kita. harus sesuai. Iya. Tapi apabila yang mata pelajaran tersebut tidak ada, Bu, apakah pernah ada hal seperti itu? Itu tidak pernah, kemarin tidak ada ya. Itu selama berjalan baru berubah kemarin itu. Sebenarnya guru itu mengajar IT, ijazahnya sesuai IT, tetapi dalam pelajaran karena kurikulum berubah tidak ada pelajaran IT di sekolah kami SMP. Lalu dia harus mengajar pelajaran lain, digantikan dengan pelajaran lain seperti prakarya jadinya, seperti itu kemarin. Terus selanjutnya Bu, untuk pertanyaan yang terakhir, tentang kompetensi apa saja yang disiapkan oleh para guru untuk mengikuti sertifikasi tersebut? Kemarin itu kami ada mempersiapkan kompetensi guru, ada 4 itu. Yang pertama kemampuan pedagogik yang kami persiapkan, yang kedua kepribadian, yang ketiga kemampuan sosial, dan yang terakhir itu kemampuan profesional ya sebagai guru ya. Kemarin itu dalam pelaksanaan pelatihan memang ada dinilai di situ ya. Waktu kami mengajar, itu ada kemampuan pedagogiknya di situ. Waktu kami berinteraksi dengan siswa, itu kan ada kepribadiannya. Kemudian waktu kami menilai siswa atau yang ada sosialnya, kami menegur siswa misalnya bagaimana cara mengkondisikan siswa, itu sosialnya nilainya. Kemudian yang terakhir tadi yang kemampuan profesional itu kemampuan kami memberikan materi, menguasai materi pelajaran yang diberikan. Seperti itu yang dinilainya kemarin. Jadi kami harus mempersiapkan itu sebelum mengikuti pelatihan. Berarti keempat kompetensi itu harus dikuasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ya. Kali ini kita akan membahas tentang kompetensi guru, kualifikasi akademik menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007.
Ya, Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang kompetensi guru dan kualifikasi akademik merupakan pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik. Pendidikan minimal ini dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang dimiliki oleh setiap pendidik, yang harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan anak usia dini atau TK, Radatul Atfal, guru sekolah dasar, Madrasah Ibtidaiyah, SDMI, guru sekolah menengah pertama, Madrasah Sanawiyah atau SME MTS, guru sekolah menengah atas, Madrasah Aliyah, SMA atau MA, guru sekolah dasar luar biasa atau sekolah menengah luar biasa, sekolah menengah atas luar biasa, SDLB, SMPLB, SMALB, dan guru sekolah menengah kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, SMK, MAK. Kualifikasi akademik guru PAUD, TK, RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma 4 atau sarjana strata 1 ya, dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Kemudian yang kedua, kualifikasi akademik guru SDMI harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau S1 dalam bidang pendidikan SD atau MI atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Kemudian yang ketiga yaitu kualifikasi akademik guru SMP MTS harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau S1. Program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau yang diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Kualifikasi akademik guru SMA atau MA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau S1. Program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau yang diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Yang kelima, kualifikasi akademik guru SDLB, SMPLB, atau SMALB. Ini harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau S1. Dan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau yang diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Untuk kualifikasi akademik guru SMK MAK harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana S1 dan program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau yang diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Nah, poin kedua yang akan kita bahas kali ini adalah standar kompetensi guru. Teman-teman, kompetensi guru terkait dengan kewenangan melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini, dalam menggunakan bidang studi sebagai bahan pembelajaran yang berperan sebagai alat pendidikan dan kompetensi pedagogi yang berkaitan dengan fungsi guru dalam memperhatikan perilaku peserta didik belajar. Standar kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, itu bersifat holistik dan integratif dalam kinerja guru. Kompetensi pedagogik merupakan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian kompetensi kepribadian yaitu merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap,
stabil, dewasa, arif dan berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dan kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Dan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sertifikasi guru. Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelaksanaan pendidikan pada suatu pendidikan tertentu. Setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon atau guru yang ingin memperoleh pengakuan atau peningkatan kompetensi yang dipilihnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen, sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan pada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikat dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya, dan simposium. Namun, sertifikat diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Ketentuan ini bersifat umum, baik untuk tenaga kependidikan maupun non-kependidikan yang ingin memasuki profesi guru. Istilah sertifikasi dapat diartikan sebagai surat keterangan atau sertifikat dari lembaga berwenang yang diberikan pada profesi dan sekaligus sebagai pernyataan atau lisensi terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas.